malam hari ini Tuhan bukakan satu hal. Sebenarnya ini sudah beberapa waktu yang lalu, hanya saja saya kadang-kadang bingung. Kalau saya sudah dapat schedule, saya agak bingung, Tuhan ini bicara apa. Karena saya nggak mau apa yang saya bicarakan ini nggak sesuai, nggak sama dengan maunya Tuhan. Saya nggak mau apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena saya yakin Tuhan juga punya waktu. Tuhan punya waktu tersendiri. Saya bertemu dengan banyak orang yang tanya sama saya, dari antara kita. Tanya banyak hal, akhirnya tanya menyinggung, oke, setelah ini apa? Setelah ini apa? Mungkin saudara punya banyak pertanyaan juga dalam pikiran saudara seperti itu. So, what's next? Setelah ini apa? Oke, makanan udah. Nama Bapak, wah udah ngelontok. Nama A, waduh udah jangan dikotbahin lagi deh nama A. Kalau ketemu orang saya udah bisa kasih kuliah gitu kan sama orang yang belum nerima. Udah ngelontok deh. Makanan, wah udah lewat. So what's next? Saya sering kali ngomong sama mereka, sebenarnya ada banyak hal. Tapi kita harus belajar sesuatu, kita harus mengikuti timingnya Tuhan. Kadang-kadang kita maunya apa? Wis keluar no kabeh. Ayo, apa ini? Semua deh, di list kalau bisa. Dikasih tabel, dibikin tabel, dikasih list 1, 2, 3, yang boleh apa, yang enggak boleh apa, 1, 2, 3, 4, 5, 10, misal. Sudah, itu dibagikan fotokopi, kita sebarkan semua. Itu keinginan kita. Saya sebenarnya juga pengennya seperti itu. Tapi saya rasa Tuhan tahu lebih baik daripada kita. Itu kenapa di tempat ini setiap ada hal yang baru, kita akan ketemu dulu. Para leaders akan ketemu dulu, kita bahas. Di lingkaran leaders dulu. Kita bahas, baru setelah sudah fix, sepakat, baru kita floorkan. Apa enggak ada yang baru katanya? Wah saudara, banyak sekali. Yang belum kita buka banyak sekali. Yang masih kontroversi di antara kita banyak saudara. Antara satu dengan yang lain belum setuju, ada beberapa malah. Nah ini yang kita kaji, kita diskusikan satu dengan yang lain sampai sepakat. Dan saya rasa kalau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, waktu kita sepakat, itu waktunya Tuhan. Saatnya itu dibagikan. Saya yakin seperti itu. Karena ada peran Roh Kudus. Ada peran Roh Kudus. Nah, malam hari ini, sebelum kita, kalau saudara baca tulisan Paulus, dia mungkin ada beberapa hal yang kontroversial, juga ada satu ayat yang bilang seperti ini. Oke, sekarang kamu ini mestinya secara waktu kamu ini sudah dewasa, tapi kamu masih minta susu. Ada ayat yang bilang seperti itu. Nah, malam hari ini saya ingin floorkan ini kepada saudara, satu konsep bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan dengan lebih dalam. Bukan dengan benar, bukan dengan baik, bukan dengan apa-apa yang lain, tapi lebih dalam. Pasti dengan benar pasti. Maksudnya dengan sesuatu yang bukan dengan sesuatu yang muluk-muluk atau sesuatu, enggak. Tapi kita sendiri, paling enggak, kalau kita diperlengkapi dengan ini, kita bisa menyediakan, kita bisa menyiapkan makanan kita sendiri. Jadi bukan kita bergantung kepada orang lain, wah kasih makanan, kasih ini semua, mintanya akhirnya, wah terlalu berat, terlalu ini, aduh, kalau di Bukit Sion itu makanannya kayaknya batu katanya, ada yang bilang seperti itu saudara. Saya pernah dengar statement seperti itu, kerasnya itu bukan keras alot gitu lagi, tapi katanya batu gitu ya.
Nah, malam hari ini ada satu konsep, kalau kita pelajari, kita tangkap, kita bisa menyediakan makanan kita sendiri. Saya harapkan seperti itu. Saya nggak akan bahas dari sisi pandang, karena ini sahabat fellowship, kita sepakat agak berat nggak apa-apa ya. Jadi malam hari ini saya berharap kita semua bisa open minded, kita semua bisa paling nggak membuka wawasan kita, pikiran kita, hati kita, roh kita selebar-lebarnya supaya Tuhan bekerja. Dan sekali lagi saya juga ngomong di depan seperti waktu saya bawakan tentang eternal sin, dosa yang tidak bisa diampuni, tentang Trinity, tentang segala macam. Kita singkirkan dulu sebentar pengertian kita yang lama. Kita pinggirin dulu deh. Pengertian kita yang sebelum ini tentang apapun, tentang konsep-konsep kekristenan, teologi, segala macam, kita pinggirin dulu. Supaya kita bisa netral, kita bisa tahu, kita bisa, paling enggak kita bisa tangkap yang baik. Saya berdoa supaya Roh Kudus bisa memisahkan mana yang baik, mana yang enggak. Karena ini, konsep ini kita akan masuk kepada sesuatu yang lebih dalam. Dan kalau saudara enggak hati-hati pakai ini, dan enggak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, saya lihat ada beberapa yang dialihkan dari jalan Tuhan. Oke, anyway, saya sudah dibukakan agak lama tentang konsep ini, saya pernah bawakan di staff meeting, sekali saya singgung sih, saya enggak bawakan khusus tentang ini, tapi malam hari ini kelihatannya kalau kita sudah mulai masuk ke ini, Tuhan ingin kita masuk lebih dalam lagi. Oke, judulnya adalah Pardes. Pardes ini adalah bahasa Ibrani yang artinya garden, taman, atau orchard. Apa hubungannya ya? Katanya dalam itu kok anggrek ya, orchard itu anggrek. Anggrek, kebun, taman, apa ya maksudnya? Ini sebenarnya adalah singkatan, dan kalau saudara tahu, kalau misalnya saudara yang belajar sedikit tentang teologis, saudara tahu ada dibagi, ada beberapa ahli yang bagi cara penafsiran firman Tuhan dalam dua kategori besar, yaitu eksegesis dan isogesis. Nah, saya enggak terlalu condong ke arah situ, saudara, tapi saya karena itu saya rasa kurang pas, karena ada beberapa hal enggak masuk di dalam dua kategori itu. Pardes ini adalah cara penafsiran dari rabi Yahudi. Ini adalah cara penafsiran mereka akan firman Tuhan. Kalau saudara lihat, kalau kita pakai konsep ini, dan kita kembalikan kepada firman Tuhan, maka ada beberapa hal yang sebelumnya ini mungkin menghalangi pikiran kita, menghalangi pengertian kita. Kita bisa tahu, kita bisa paham, oh sebenarnya itu seperti itu. Dan kalau kita masuk lebih dalam, kita akan bisa nangkep bagaimana orang Jews, orang Yahudi, orang Israel, saat mereka baca firman Tuhan. Kita bisa ngerti. Terutama kalau saudara mau baca tentang Paulus, tulisan Paulus, dan Wahyu. Kenapa saya bilang kalau ini Tuhan suruh, berarti mungkin kita akan masuk lebih dalam ke hal ini. Tulisan Paulus dan Wahyu. Karena apa? Tulisan-tulisan Paulus, kita tahu Paulus ini seorang rabi, seorang Farisi, taat, dan dia smart, dan dia bukan orang ecek-ecek, saudara. Dia ini intelektual. Itu kenapa kalau kita mau ngerti tulisannya, tapi kita enggak paham cara penafsiran firman dari sisi pandang rabi, di mana Paulus itu rabi. Tuhan Yesus juga rabi.
kadang kita nggak ngerti maksudnya apa sih Paulus ini. Maksudnya apa? Misal, contoh saja saudara, contoh. Waktu dia tegur Petrus, itu ada di Galatia, betul ya, Galatia. Waktu dia tegur Petrus, dia kumpul sama-sama dengan Gentile Christian, dia makan sama-sama, kemudian ada orang-orang Yahudi dari Yerusalem yang ada di bawah otoritas Yakobus datang. Kemudian Petrus sikapnya berubah. Waktu itu Paulus tegur dia. Tegur dia bilang apa? Kamu, Petrus, kamu kalau orang Yahudi, kamu hidup seperti orang Gentiles, gimana kamu mau suruh orang Gentiles untuk mengikuti kehidupan konsep-konsep yang dimiliki oleh orang Yahudi? Maksudnya apa? Bingung. Kita enggak bisa ngerti kalau kita enggak paham dulu cara penafsiran dari teks ini. Ini kenapa saya minta saudara bisa open minded, karena hal ini enggak ada di dalam firman Tuhan. Memang. Meskipun eksegesis, isogesis dan istilah-istilah hermeneutik apa segala macam itu juga enggak ada, saudara. Enggak ada. Tapi toh itu juga dipakai oleh para hamba-hamba Tuhan waktu-waktu ini. Nah, kenapa saya pikir, kenapa kita enggak ngerti konsep ini dan kita pisahkan yang baik dan yang enggak baik. Nanti saya akan bilang kenapa ada sedikit sisi-sisi negatif yang saya sendiri pribadi saya enggak begitu suka. Tapi toh hal ini ada di dalam teks firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat para penerjemah yang modern, hamba-hamba Tuhan, waktu-waktu ini, seringkali mereka terjemahkan firman Tuhan, terjemahkan teks Alkitab. Mereka hasil terjemahannya, artinya cuman seperti ini, biasanya seperti itu. Cuman ada satu yang benar, A. Kalau A, ya sudah ini aja yang benar, ini yang paling benar. Nah, ini adalah salah satu dari cara interpretasi ini. Enggak semuanya seperti itu. Enggak semuanya seperti itu. Nah, kalau kita telaah lebih dalam lagi, kita ini bisa tahu, kita bisa pisahkan akhirnya. Maksudnya Paulus itu kayak gini. Maksudnya Tuhan Yesus itu, kayak gini. Maksudnya waktu Tuhan Yesus ngomong ke murid-muridnya itu, kayak gini. Nah, ini pardes ini. Oke, yang pertama sebenarnya ini adalah singkatan dijadikan satu kata pardes. Ada P, R, D, dan S. Oke, yang pertama itu ada P. P ini apa? P ini peshat. Peshat. Ini adalah level yang pertama. Saya bilang level yang pertama. Kenapa saya pilih gambarnya ini seperti knob gitu ya saudara. Supaya kita tahu nanti tambah lama, bedanya itu seperti ini, intensitasnya seperti ini. Yang pertama ini adalah peshat. Peshat ini artinya apa? Artinya ini ada literal, plain, literal, apa adanya. Teks itu tertulis seperti apa, ya dimengerti seperti itu. Ada satu konsep yang harus kita pegang juga, yang mereka pegang juga, yaitu apa? Setiap ayat mereka punya arti peshat, punya arti literal. Dan sebelum ngerti yang lain, kita harus ngerti dulu arti literalnya kayak apa. Tapi toh ada beberapa ayat, beberapa teks yang kita nggak bisa ngerti secara literal. Nggak make sense secara literal. Nah misal, so far kalau saudara yang mengikuti setiap yang dibagikan di sini, kalau kita kembali kepada history background-nya
historical settingnya, ya kan, sejarahnya seperti apa, teks aslinya seperti apa, grammarnya seperti apa, dan latar belakang budayanya yang terjadi waktu itu seperti apa, itu adalah konsep Peshat. Ini adalah cara interpretasi yang pertama, Peshat. Kalau saudara ngikuti, saya pernah bawakan tentang ceritanya Daud, cerita Daud, kalau saudara lihat, kan saya ambil, sejarahnya itu kayak gini. Kenapa Daud akhirnya dihukum sama Tuhan kayak gini? Kalau kita lihat hukumannya kayak gini, kita bisa tahu dosanya seperti apa. Itu saya ambil, saya enggak tafsirkan apa-apa, saudara. Saya enggak tafsirkan apa-apa. Saya cuman ambil faktanya itu kayak gini, dan kalau kita tahu faktanya kayak gini, kita bisa ngerti, ternyata secara literal, teks ini bicara tentang ini. Jadi kita kumpulin fakta yang ada, historical background-nya, grammarnya seperti apa, tulisannya seperti apa, kita ambil secara literal yang ada di teks, dan kita masukkan ke ceritanya, kita ketemu arti literalnya apa. Itu Peshat. Kalau kemarin saudara juga ngikuti tentang dosa yang tidak bisa diampuni, sama. Saya juga jabarkan itu pakai cara ini. Tentang wanita Samaria, sama. Saya jabarkan juga seperti ini. Karena apa? Saya florkan faktanya seperti ini. Background-nya seperti ini. Kalau dia hidup di zaman itu, dan dia berzina, pasti dia sudah mati. Dilemparin batu. Kalau kita ngerti itu, ternyata ceritanya itu kayak gitu. Tapi ada banyak orang Kristen, bahkan belum menyentuh Peshat. Mereka kembalikan ke budayanya sendiri. Misal orang Amerika mereka belum married, kumpul sama-sama, tinggal bareng, segala macam, no problem buat mereka. Karena itu mereka waktu baca tentang cerita perempuan Samaria, mereka pikir itu seperti culture mereka. Padahal enggak. Lah, waktu kita kembalikan satu teks kepada sejarahnya seperti apa, grammarnya seperti apa, bahasa aslinya kayak apa, latar belakang budayanya seperti apa, dan kita lihat teksnya seperti apa. Itu teknik yang pertama, level yang pertama, yaitu Peshat. Sama, waktu saya bawakan juga tentang anak manusia, sama, itu yang tertulis. Sesuai teks semua. Jadi original language and grammar as background to decide, untuk menentukan what the passage actually means. Sebenarnya arti dari ayat itu apa? Itu teknik yang pertama. Itu level yang pertama. Itu level yang paling dasar ternyata, saudara. Oleh karena itu saya kan sering bilang, waktu sebelum ini, saya sering bilang, kita ini baru ngupas kulitnya. Belum masuk ke dalamnya. Ini maksud saya. Kita ini belum ke level berikutnya, kita ini masih di level yang paling dasar, paling luar. Kita belum masuk ke dalamnya, belum, ternyata. Nah, bagaimana ngelatihnya, saudara? Supaya saudara bisa pakai teknik ini. Nah, tinggal saudara belajar latar belakang budayanya. Saudara mungkin ada Alkitab, saudara download yang versi Strongs. Itu nolong banyak, karena apa? Karena kita tinggal pencet aja, klik gini, kita udah tahu bahasa aslinya apa. Misal contoh seperti Kolose 2 ayat 16-17, ya kan kita tahu. Kalau sesuai dengan teknik ini, itu apa? Bunyinya kan gini, jangan seorang pun menghakimi engkau soal makanan dan minuman, soal hari raya, soal sabat besar, soal sabat, karena itu semua hanyalah bayangan dari yang harus datang. Sedangkan wujudnya adalah
Kristus. Itu Kolose 2, 16-17. Tapi kalau kita dengan teknik ini, kita pahami baik-baik. Ternyata saudara, ada satu kata yang enggak eksis di situ. Hampir di semua terjemahan ada. Tapi ada satu kata yang enggak eksis di teks aslinya, tapi ditaruh di dalam penerjemahan dan itu ngubah arti, ngubah warna dari ayat itu. Kalau kita tahu, oh berarti jangan hakimi kalau kita nggak ngerayain Sabat, kita nggak ngerayain hari raya, kita makan minuman sembarangan, nggak boleh lu menghakimi, itu cuman bayangan dari yang akan datang, cuman bayangan, bukan yang sebenarnya. Itu pengertian orang-orang Kristen bertahun-tahun, berabad-abad. Tapi ternyata ada satu kata yang nggak eksis, yang kalau kita tarik, kita hilangkan, itu ngubah semua. Kata apa? Hanyalah. Hanyalah itu enggak ada saudara di teks aslinya. Di bahasa Greeknya, hanyalah itu enggak ada, mere. Bahasa Inggrisnya bilang merely, itu cuman, itu perkara yang remeh. Itu enggak ada, merely, mere, enggak ada. Jadi sebenarnya teks itu bunyinya seperti apa? Bunyinya kayak gini, janganlah seorang pun menghakimi kamu perkara makanan dan minuman, tentang Sabat, tentang hari raya, karena semua itu adalah bayangan dari yang akan datang. Dan wujudnya adalah Kristus. Kalau saudara, terjemahnya seperti itu. Penting enggak berarti? Makanan, minuman, hari raya, Sabat penting enggak saya tanya? Penting loh. Karena semua itu adalah bayangan dari yang akan datang. Wow. Bayangan dari yang akan datang. Jadi bukan hanyalah bayangan, enggak. Tapi itu semua adalah bayangan dari yang akan datang. Cuman satu kata saudara, dimasukin di dalam penerjemahan, ngubah semuanya. Nah, kalau kita ngerti teknik yang ini, yang pertama, paling enggak kita akan cek bahasa aslinya kayak apa dan kita akan ketemu, oh ternyata enggak ada. Oh bahasa aslinya itu punya arti seperti ini, kalau kita artikan gini, wow. Wow. Kita tahu dosa itu adalah lawlessness, itu adalah kondisi seseorang yang tidak menaati mengikuti Torah. Loh, ternyata artinya seperti itu. Itu kalau kita pakai teknik yang pertama ini. Dan itu akhir-akhir ini yang banyak kita lakukan. Kita akan masuk ke teknik yang kedua, ke level yang kedua. Tapi sebelumnya saya beritahu dulu di awal, untuk 3, ada 4, pardes ini ada 4, peshat, remes, drash, shot. Saya cuman gini, saya akan katakan, untuk 3 yang terakhir ini, 3 yang terakhir ini akan melibatkan, karena faktanya itu enggak firm, enggak pasti, 1 tambah 1, 2 gitu, enggak. Saya bilang, kalau kita weak, kalau kita belum terlalu menguasai tanah, belum terlalu menguasai Torah, ayat-ayat yang ada, saya sarankan jangan dipakai dulu. Tapi paling enggak saudara bisa tahu dulu, oh ternyata itu ada seperti ini. Tapi saya sarankan jangan dipakai dulu. Oke, level yang kedua itu adalah remes. Remes ini artinya adalah hint, petunjuk. Artinya sebuah teks memiliki arti yang lain yang ada di dalam, terkandung atau yang melampaui dari arti literalnya. Kadang-kadang artinya itu bisa sedikit beda dengan arti literal, tapi kita bisa tahu gimana ngartikannya, kita lihat konteksnya. Kita lihat konteksnya. Saya akan langsung kasih contohnya saudara. Contohnya kalau kita boleh buka sama-sama di dalam Matius.
Kalau ada contohnya kita kan bisa langsung ngerti ya, oh ternyata maksudnya seperti ini. Betulnya bukan perkara yang wow gitu, enggak sih. Hanya saja kalau kita enggak hati-hati pakainya bisa diselewengkan saudara. Jadi kalau mau aman itu yang level 1, yang pesyat itu lebih aman. Karena apa? Karena firm, fondasinya firm. Apakah semua ayat bisa diartikan keempat-empatnya? Enggak bisa. Mungkin bisa kalau mau sedikit dipaksakan bisa, tapi itu akan melibatkan tingkat tafsir tingkat tinggi gitu saudara ya. Jadi saya enggak menyarankan, karena apa, tafsir manusia kadang-kadang nanti kita malah terjebak kepada perkara yang sebenarnya kita hindari, tapi kita akan malah terjebak ke situ. Oke, Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ini ceritanya Tuhan Yesus waktu dicari Herodes mau bunuh semua anak-anak, dan Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus ngungsi kemana? Mesir. Nah ayat 15, dan mereka tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Kalau kita nggak tahu ini asalnya dari mana teks ini, kita buka sama-sama di Hosea. Karena ini seperti tertulis ya, kan ada nabi yang tulis. Nabi siapa? Kita nggak tahu gini apa segala macam. Hosea. Saya kasih bocorannya langsung saudara. Hosea pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Kalau sesuai kita terjemahin pakai pesyat. Yang dimaksud anakku, anaknya Bapa Yahweh di sini siapa? Siapa? Pesyat, literal, secara literal. Kalau secara literal, teks yang lebih lama siapa? Hosea dong. Hosea 11 ayat pertama bilang apa? Ketika Israel. Berarti sebenarnya, kalau kita kembali ke Matius 2 ayat 15, dari Mesir supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Loh, dari Mesir kupanggil Israel. Loh, apa hubungannya sama Tuhan Yesus? Tapi kita tahu dari konteks di Matius 2 ayat 15 yang dimaksud anakku di sini siapa? Tuhan Yesus. Ngerti ya sedikit perbedaannya? Kalau secara literal kita pakai teknik yang pertama, mestinya ini ngomong tentang bangsa Israel, enggak ada hubungannya sama Tuhan Yesus. Tapi Matius tulis ini bukan karena dia enggak ngerti. Oh iya, Matius itu kan bukan ahli Torah, bukan ini, enggak belajaran dia itu. Dia itu kan pemungut cukai, bukan saudara. Tapi ini adalah teknik yang kedua, remes. Kasih petunjuk. Dia ambil ayat, kasih petunjuk, dan ada arti yang sebenarnya terkandung di dalam itu, enggak literal. Tapi yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Supaya genap yang ditulis oleh nabinya Hosea. Dari Mesir kupanggil anakku. Yang dimaksud di sini Tuhan Yesus, kita tahu. Contoh lagi, masih di Matius. Kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-21. Ceritanya ini Tuhan Yesus sudah dekat di waktu pengorbanannya, dan dia menggenapi salah satu yang ditulis oleh tanah Torah tentang Mesias, yaitu dia akan naik di atas keledai. Tapi kalau kita lihat sama-sama, Matius 21 ayat yang kelima, ayat keempat deh. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.
Ini terjemahan bahasa Indonesia. Saya rasa kurang pas terjemahan bahasa Indonesia. Kalau saudara yang punya terjemahan lain boleh dibuka, terserah. Saya akan buka versi Amplified, katakan, ayat yang kelima, say to the daughter of Zion, inhabitants of Jerusalem, behold, your king is coming to you lowly, and riding on a donkey and on a colt. Keledainya ada berapa? Keledainya ada berapa, saya tanya. Kalau di versi Indonesia nggak jelas keledainya ini ada berapa. Dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Seakan-akan keledainya berapa? 1. Tapi terjemahan lain katakan apa? A donkey, keledai yang udah dewasa, and on a colt. Colt itu apa? Oh, colt itu yang suka nyalip di jalan-jalan gitu, colt. Bukan, saudara. Mobil Colt itu loh, yang coklat hijau ya kan, yang lama, wah ngawur jalannya itu. Biasanya di Ahmad Yani ya kan, mau kan naik. Bukan, saudara. Colt di sini artinya keledai yang muda, anaknya keledai. Misal pig itu apa? Babi. Kalau anaknya babi, piglet. Nah, seperti itu. Donkey itu keledai yang dewasa dan colt itu keledai yang kecil. Kalau di versi bahasa Inggris jelas, riding on a donkey and on a colt. Nah, problemnya di sini kalau kita artikan ini secara literal. Saya udah enggak nyinggung tentang mistranslation apa segala macam, enggak, saudara. Kita yang berdasarkan teks itu ada 2 memang keledainya. Kalau saudara mau bandingkan dengan di ayat-ayat di kitab yang lain itu memang ada 2. Nah, problemnya, saya tanya sekarang, berdasarkan teksnya Matius, kalau kita artikan secara literal, Tuhan Yesus naik di keledai yang mana? Mestinya kalau secara teks, lihat ya, lowly and riding on a donkey and on a colt. Mestinya apa? Kalau secara literal, naik dua-duanya. Tapi gimana caranya saudara naik dua-duanya? Gimana caranya? Masa naik dua-duanya, satu kaki di sini, satu kaki di sini. Kalau yang colt lari gimana? Gak make sense. Gak make sense. Kalau secara teks kita terjemahkan secara literal dengan teknik yang pertama, kita dapatnya apa? Oh, Tuhan Yesus naik dua-duanya. Wah, caranya gimana? Bingung juga kita. Gimana caranya? Ternyata, kalau saudara bandingkan dengan teks yang lain, Tuhan Yesus itu naik di keledai yang dewasa. Saudara bandingkan di kitab-kitab yang lain. Tapi kenapa kok Matius tulis seperti ini? Wah, ini Matius nih memang nih nggak beres nih. Bukan, saudara. Ternyata kalau dia kasih hint, dia kasih remes. Ternyata bisa kita artikan, ya kan? Kalau arti literalnya mestinya Tuhan Yesus duduk di dua-duanya. Cuman kita nggak tahu caranya kayak apa. Tapi dua-duanya itu bisa dia kasih hint seperti ini. Dia duduk pertama di keledai yang muda. Tapi setelah jalan berapa lama, karena ini keledai masih sangat muda, nggak biasa dikasih beban, kemudian dia pindah ke keledai yang dewasa. Nah, Matius itu banyak sekali teknik yang kedua ini, remes. Dia pakai banyak sekali seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kalau mengerti, kok nggak make sense ya? Duduk di dua-duanya kayak apa caranya? Nggak bisa. Sekaligus dua-duanya, nggak bisa. Nah, dia kasih hint kepada satu arti yang lebih dalam, yang terkandung di dalamnya. Dan arti itu memang agak beda sama arti literalnya. Ini teknik yang kedua. Satu lagi contoh. Remes. Kita buka sama-sama di Roma. Roma pasal yang kedua. Nah, ini satu
satu topik yang kontroversi. Kita memang belum bahas, tapi saya sudah nge-grab saudara paling enggak seperti apa. Nanti dalam waktu yang ya enggak lama lah. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail tentang sunat. Roma pasal 2, kalau kita baca mulai ayat yang ke-25. Oke. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati Torah. Tetapi jika engkau melanggar Torah, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Berarti ini Paulus ngomong ke siapa? Ke bangsa Israel, ya kan? Sunat. Bangsa Israel itu bangsa yang bersunat katanya. Maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. 26, jadi jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tuntutan Torah, orang yang tidak bersunat ini siapa? Kita, bangsa di luar Yahudi, bangsa di luar bangsa Israel. Ya kan? Kalau kita ketemu kata bangsa yang tidak bersunat, orang yang tidak bersunat, itu bangsa di luar bangsa Yahudi. Entah mereka sudah disunat apa belum, kita nggak tahu. Intinya kalau kita ngelihat itu di dalam teks, itu ngomong tentang bangsa di luar Yahudi. Jika seorang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan Torah, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat, bangsa di luar bangsa Israel, tetapi yang melakukan Torah, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi melanggar Torah. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, dari Elohim. Saya enggak bahas sunatnya saudara. Tapi kalau kita lihat ayat yang ke-25. Sunat memang ada gunanya. Jika engkau menaati Torah. Berarti kalau tidak menaati Torah, tidak ada gunanya. Berarti saudara lihat, di sini Torah, kita bisa simpulkan ada remes, ada hint di sini. Apa? Ada hukum yang lebih tinggi dari hukum yang lain. Ya enggak? Sunat sama menaati Torah. Kalau orang itu disunat, tapi dia enggak ngelakuin Torah. Misal, enggak ngelakuin Torah apa? Misal dia tetap mencuri. Dia disunat nih, tapi dia tetap nyuri. Berarti percuma katanya Paulus. Percuma. Berarti peraturan-peraturan yang ada di Torah, sunat ini bukan termasuk yang tinggi ternyata. Kita bisa simpulkan seperti itu. Kenapa? Loh, sunat memang ada gunanya. Jika engkau menaati Torah. Tapi jika engkau melanggar Torah, sunatmu tidak ada gunanya. Tapi orang yang enggak disunat, melakukan Torah, dia sama seperti orang yang sudah disunat. Berarti ada levelnya. Kalau saudara tahu yang familiar dengan rabbinic ya, tradition, sama. Seorang boleh ngelanggar, orang Yahudi nih, boleh ngelanggar hukum enggak ngerayain Sabat enggak? Saya tanya. Dia boleh enggak ngerayain Sabat? Atau dia makan makanannya enggak kosher, sengaja, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi saudara tahu, ternyata enggak fully seperti itu. Enggak sepenuhnya seperti itu. Ternyata mereka bilang gini, ada hukum yang lebih tinggi dari keeping Shabbat. Ada hukum yang lebih tinggi dari makan kosher. Tapi, nanti saya ke situ.
Hukumnya apa? Yaitu menyelamatkan jiwa seseorang, menyelamatkan hidup seseorang. Itu kenapa Tuhan Yesus bilang apa sama orang-orang Yahudi waktu dia menyembuhkan orang di hari Syabat? Bukankah lebih baik ini apa yang aku lakukan menyembuhkan tubuh orang ini, ya kan? Nah, itu sebenarnya ada di rabbinic tradition. Kalau misal keadaannya kayak gini, kita kejebak di satu tempat, nggak ada apa-apa sama sekali, rumput aja nggak ada, adanya cuman apa? Cuman babi, nggak masuk akal sih, saya ngerti nggak masuk akal. Tapi misalnya kita di pulau terpencil adanya cuman pasir sama babi doang. Wah, karena babi ini haram kita nggak bisa makan ini. Sampai mati pun aku nggak akan makan babi. Nah, in order to save your life, dia bilang, supaya nyawamu selamat, kalau nyawamu mati, kamu dosanya lebih gede lagi. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara ada pilihan, ada chicken teriyaki, ada ini, saudara pilih, wah karena saya nggak mau makan yang lain, saya cuma mau babi. Ya nggak bisa saudara, bukan itu maksudnya. Maksudnya dalam keadaan yang terjepit, saudara nggak bisa apa-apa lagi. In order to save your life, mereka bilang, nggak apa, karena hukumnya lebih tinggi, menyelamatkan hidup seseorang. Dicari alasan apapun nggak bisa, kalau nggak mengancam nyawa mereka nggak bisa ini. Tapi ada hukum. Mereka bilang apa? Lebih baik kami mati daripada ngelanggar hukum ini. Itu apa? Ada. Hukumnya apa? Membunuh, berzina, sama satu lagi, profane name. Menghujat nama Tuhan. Lebih baik kita mati daripada kita ngelanggar ini, 3 ini. Berarti artinya apa? Berarti artinya 3 hukum ini lebih tinggi lagi daripada nyelamatin nyawa seseorang. Daripada aku hujat nama Bapak, lebih baik aku mati, enggak apa-apa. Karena lebih tinggi. Nah, dari sini kita dapat hint. Dari Roma 2 ini, kita dapat hint. Kita dapat petunjuk. Ada satu arti yang terkandung di sini, kita bisa artikan apa? Berarti Torah itu ada levelnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam kalau yang tentang levelnya Torah ini ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi intinya di sini, saudara bisa mulai nge-grab ya. Ada arti yang lain selain arti literal. Dan kita lihat konteksnya, sesuai enggak. Kalau remes, kita bisa artikan dengan lebih mudah. Karena apa? Karena kita lihat konteksnya, oh sesuai sama konteksnya, make sense, sesuai. Nah, yang ketiga ini yang agak susah saudara. Dras, yang ketiga. Dras ini artinya apa? Dras ini artinya inquire, seek, allegory. Artinya apa? Alegori. Alegori itu parable, kiasan, perumpamaan. Dia itu akan bandingkan artinya. Kadang-kadang artinya itu bisa nyempal saudara. Kadang-kadang bisa nyempal dari arti literalnya. Dan kadang-kadang enggak ada hubungannya sama sekali sama arti literalnya. Nah, contohnya, kita akan cepat. Contohnya kita buka sama-sama di Matius 18. Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita ngerti ayat ini bicara tentang apa? Kalau saya boleh tanya. Bicara tentang apa? 2 orang sepakat meminta apapun juga. Doa, ya kan? Itu kenapa? Kalau doa harus 2-3 orang sepakat minta, maka Tuhan akan mengabulkan, pasti mengabulkan. Nah, sebenarnya ada sedikit arti yang sedikit beda dari itu. Kalau kita lihat sama-sama dan kita ngerti culture yang ada dan sebenarnya yang terjadi di waktu zaman itu dan maksudnya ayat ini, saya akan terjemahkan secara pesyat, literal. Literal apa? Saya ngelihat latar belakang budayanya. Saya lihat latar belakang budayanya. Kayak apa? Kalau kita lihat sama-sama, konteksnya sebenarnya ini kalau kita lihat di atas, ngomong tentang apa? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Artinya apa? Ada problem. Ada problem yang muncul. Kalau ada problem muncul, tegur dulu dia. Kalau dia nggak mau ngerti, panggil 2-3 orang saksi. Ini memang caranya mereka. Ini caranya orang Jews. Kalau mereka masih ngotot juga, panggilin saksi. Panggilin saksi maksudnya apa? Supaya dengar kita ngomong apa, bukan saudara. Supaya 2-3 orang yang lain ini bisa kasih tahu dia juga. Supaya paling enggak dia itu yakin, ternyata memang kayak gitu ya. Kalau cuma 1 orang yang ngasih tahu dia, itu kan pendapat lu, tafsiran lu. Emang bener kayak gitu? Nah, panggilin 2-3 orang yang ngerti, duduk di situ, kita ngomong sama-sama, kita discuss sama-sama. Itu culture-nya mereka. Diharapkan dia bisa ngerti maksudnya sebenarnya kayak apa. Maksudnya itu kayak gini. Nah, kalau masih ngotot juga dia didatengin 2-3 orang yang ngerti, ngasih tahu dia nggak bisa. 2-3 orang nggak bisa. Panggilin jemaat, orang banyak. Nah, jemaat ini biasanya, ini eklesia itu bukan berarti gereja saudara mestinya. Orang yang banyak berkumpul, sejumlah banyak orang berkumpul, paling nggak 10 orang, itu bisa disebut eklesia. Nah, panggilin banyak orang. Sekarang, kasih tahu dia. Kalau dia masih ngotot juga panggilin banyak orang, ya udah biarin aja. Gak usah dianggap dia. Intinya seperti itu. Nah, diteruskan lagi, hubungannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saya artikan secara pesyat. Mestinya apa? Ini rabbinic term. Kalau kita pengertian kita, kita mengikat roh jahat di dunia, nanti di alam spiritual akan terikat. Sebagian besar ngertiin seperti itu hamba-hamba Tuhan. Saya mau salahkan, nanti dulu saudara. Tapi saya artikan secara pesyat. Artinya apa? Saya lihat background-nya, saya lihat historical setting-nya. Ini rabbinic term, artinya apa? Mengikat dan melepaskan, itu ngomong tentang halakha. Halakha. Mengartikan Torah seperti apa, ada yang diikat, ada yang dilepaskan. Misal, contoh, ada yang pasang fence, contoh Tuhan Yeshua, ya kan? Ada perintah, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu sesungguhnya, kalau kamu melihat saja dan menginginkan, kamu sudah berzina. Itu Tuhan Yeshua mengikat. Artinya apa? Berzina, lu cuman ngelihat kok. Belum megang aja enggak berzina dong. Ya kan? Tapi kita yang ada di bawah otoritas Tuhan Yeshua diikat, ada fence supaya kita enggak jatuh. Supaya kita enggak jatuh di dalam perzinahan. Kamu ngelihat, kamu menginginkan, kamu udah dosa. Itu diikat. Nah,
ini adalah rabbinic term. Jadi ngomong tentang halakha. Nah, apa hubungannya sama orang yang tadi berdosa itu? Nah, kalau ada yang berdosa, Tuhan Yesus nanti di jemaat yang ada, congregation yang ada, yang di bawah pimpinan siapa? Rasul-rasul. Rasul-rasul diberi otoritas sama Tuhan, kamu boleh nentuin. Kamu boleh nentuin fansnya kayak apa, yang diikat ya gimana. Kalau ada peraturan yang mungkin belum sempat aku bahas, aku kasih otoritas. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Nah, hubungannya di ayat yang ke-19, artinya apa? 2-3 orang sepakat meminta apapun. Ini ngomong tentang kalau ada sesuatu yang sulit. Misal perkara ini, waduh ini sulit banget nih. Takut salah, kalau kita pasang fence nanti salah. Kalau kita lepasin nanti salah, gimana nih? Misal tentang perceraian aja bulet saudara ternyata ya. Misal, di waktu ini, waktu mungkin siapa, Petrus ketemu, ada orang, ceritanya bulet banget. Wah ini Tuhan Yesus gak pernah nih ketemu yang kayak gini. Terus gimana nih? Kalau kita izinin kayak gini nanti salah. Kalau kita nggak izinin nanti salah. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang gini, jika 2 orang daripadamu, toh saudara, di dalam 2 ayat ini, saya tanya ada kata doa enggak? Enggak ada kata doa. Meminta, sepakat meminta. Meminta di sini saudara bisa cek bahasa aslinya, bisa kayak ask. Bukan meminta ini, tapi ask, kayak mengajukan sesuatu, mengajukan permohonan. Jika 2 orang daripadamu dunia sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Nah, di sini ngomong apa? Kalau ada 2-3 orang, leaders, 2-3 orang yang ngerti firman Tuhan dan di dalam posisi pemimpin, sepakat, oke, kita putusin kayak gini deh. Kita putusin sekarang, misal perceraian gini apa bulet segala macam, sekarang ini wanita mau menikah lagi, boleh enggak? Misal saudara ya, misal. Boleh enggak nih, mau menikah lagi nih. Nah, kumpulin 2-3 orang leaders. Kalau 2-3 orang leaders ini sepakat, Tuhan bilang, apa yang kamu sepakati, surga juga akan setuju. Aku juga akan setuju. Leaders yang dikasih otoritas sama Tuhan. Jadi ayat ini sebenarnya ngomong kayak gitu. Nah, sekarang saya kembali. Yang biasanya kita artikan, ini bicara tentang doa. 2-3 orang berkumpul berdoa bersama-sama. Tuhan ada di situ. Apa yang kita minta akan dikabulkan. Bisa enggak? Bisa. Berarti seperti itu bisa enggak? Bisa. Tapi itu adalah arti drush. Itu adalah teknik yang ketiga, drush. Ada level yang lebih dalam lagi dalam penafsiran. Literal nggak ngomong seperti itu, nggak ada kata doanya. Tapi kalau kita artikan secara drush, masuk. Bisa kayak gitu nggak? Bisa. Jadi saudara bisa tangkap ya, agak sulit saudara, agak sulit. Kalau orang yang enggak ini mungkin, waduh berarti maksudnya gimana, susah banget. Tapi kalau saudara tangkap sebenarnya, it means Alkitab kita ini mengandung banyak apa saudara? Punya arti apa aja. Tuhan catat apa aja di sini. Wow, saya tambah, wow. Kalau kita gali seperti itu, kemungkinannya apa? Wow. Misal digandengkan dengan ayat lain, ini bisa loh berarti doa, bisa. Misal saudara pakai ayat lain untuk mendukung ini saudara bisa. Salah? Not really. Dibilang salah bisa? Enggak juga, soalnya kenapa? Enggak bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Enggak bertentangan dengan aturan Tuhan yang lain. Kalau ini saya artikan ini doa, salah enggak? Saya rasa enggak. Kenapa? Soalnya kalau ini doa, 2-3 orang berdoa, meminta, sah-sah aja saya. Apakah ada hukum yang dilanggar?
kalau 2-3 orang berkumpul untuk berdoa minta sama Tuhan? Enggak ada. Bisa diartikan gitu? Bisa. Ini kayanya firman Tuhan. Ini dalamnya firman Tuhan. Saya akan akhiri, kalau saudara, misal saudara mau ini ya, mau sedikit ini, kalau saya singgung tentang cerita Daud, saya seringkali ngomong-ngomong sama papa saya bilang, cerita Daud. Loh, Daud itu bisa enggak? Artinya ya seperti pengertian kita dulu, Daud dosa tapi Tuhan itu berkasih karunia, mengampuni dia. Bisa enggak? Bisa sih. Tapi itu pemahaman drush. Kalau literal ya kita harus lihat setting background-nya kayak apa, kita harus lihat hukumannya Daud apa, baru kita bisa tahu kan dia dosa apa. Sekarang masa sih orang nyerempet mobil, dihukum penjara seumur hidup, saya tanya. Enggak lah, saya rasa enggak. Jadi kalau kita mau tahu dia salahnya, degree-nya seperti apa di pengadilan, kita lihat hukumannya. Apalagi Tuhan adalah hakim yang adil, Tuhan bilang. Dan Nathan waktu mengunjungi dia, perumpamaannya bukan tentang pembunuhan, bukan tentang perzinahan, tapi tentang pencurian. Jadi kalau secara literal diartikan cerita Daud, secara pesyat diartikan, Daud enggak berdosa berzina dan membunuh. Cuman kalau secara drush, mau diomong dia membunuh, berzina, tapi Tuhan berkasih karunia, bisa enggak? Bisa juga, tapi itu bukan pesyat. Itu drush. Nah itu sedikit ya. Dan yang keempat itu adalah sud. Itu adalah level mystical, rahasia, secret. Wah orang Kristen paling suka deh. Wah mystical, misteri, rahasia. Tapi ternyata enggak se-exciting itu saudara. Karena agak ngeri kalau kita pakai yang ini. Itu rahasia tersembunyi, mystical, arti mistiknya, mistisnya. Kadang-kadang itu diberikan melalui pewahyuan. Dan bisa benar-benar beda sama arti literalnya. Contoh yang ini, yang paling jelas, dan sudah dikasih artinya, kebetulan sudah dikasih artinya, kita lihat sama-sama di dalam Wahyu. Wahyu ini sebetulnya kitab Zod ini, levelnya Zod. Jadi kalau seseorang ngartiin ini agak, kalau enggak pas, agak bahaya. Kalau kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat. Berarti Yohanes dapat penglihatan ada 7 bintang. Kalau kita enggak ngerti, enggak diberitahu artinya apa, kita bisa tafsirkan macam-macam. Ya enggak? 7 bintang, macam-macam. Bintang itu bisa apa? Wah itu bisa raja yang jahat, itu bisa raja yang baik, itu bisa segala macam. Karena ini levelnya Zod. Tapi ini sudah dikasih artinya. Jadi artinya sudah fix. Tapi kalau kita nggak tahu, ini misteri. 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Nah artinya apa? Ketujuh bintang itu ialah malaikat. Ketujuh jemaat ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Sudah dikasih tahu. Artinya apa? Ini levelnya sudah Zod. Kalau kita nggak ngerti artinya, nggak ditulis gini. Misal, aku melihat 7 bintang dan 7 kaki dian emas. Bisa diartiin macam-macam saudara. 7 tambah 7, 14. 7, 77 ya kan. 7 dikurangi 7, 0 misal. Bisa macam-macam saudara. Kenapa? Ini tafsir tingkat tinggi saya lihat. Levelnya intensitasnya itu jedok gitu ya. Jadi artinya bisa macam-macam. Tergantung apa? Tergantung yang baca dan yang menafsirkan. Bahaya saya bilang. Bahaya nih. Bahaya. Nah, ada banyak hal ya saudara. Misal di Wahyu ini ada banyak angka mark of the beast. Ya kan? Angka binatang yang jahat itu ialah angka manusia. Angkanya berapa? 666. Artinya apa? Macam-macam saudara. Macam-macam itu.
Ada yang dihubungkan sama gematria. Ternyata macam-macam. Dihubung-hubungkan, dihitung-hitung, di apa segala macam. Misal, nama Hitler itu 666 jumlahnya, gematrianya. Saya pikir, kok bisa ya, dari mana? Ternyata apa? Kalau dihitung kayak gini, A itu 101, B itu 102. Loh, terus dasarnya apa kok bisa taruh kayak gitu? Loh, ya itu salah satu nganunya, contohnya gematria itu bisa kayak gitu. Lah berarti kemungkinannya gimana? Unlimited saudara. Unlimited. Apakah pasti benar? Saya nggak bisa jamin. Bisa benar, bisa enggak. Bisa benar, bisa enggak. Kalau sudah nafsirkannya, zut ini, bisa macam-macam. Contoh lagi misalnya, saudara pernah wondering enggak di dalam Yohanes 21, Yohanes pasal yang paling terakhir. Di situ murid-murid kembali mancing, kembali jadi nelayan, karena Tuhan Yesus sudah enggak ada. Mereka hilang harapan, mereka kembali mancing. Saudara tahu, setelah mereka mancing nggak dapat apa-apa, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus suruh mereka tebarkan di satu sisi tertentu, terus mereka dapat ikan, banyak. Jumlah ikannya berapa? 153. 153. Kok enggak 150? Kok enggak 154? Kok enggak 170? Kok enggak 200? Kok enggak 777 loh misal? Kok enggak 666? Kenapa pas 153? Wondering enggak? Saya wondering dari dulu sampai sekarang, saya enggak dapat jawabannya yang pasti. Seperti apa? 153. Kalau saya rasa ya, kalau orang tulis gitu ya, misalnya berarti itu kan dihitung satu-satu saudara, ikannya. Iya enggak? Kalau secara literal. Kalau cuma dilempar gini aja, wes kira-kira 150 lah. Mestinya kan ditulis kira-kira 200. Kira-kira 150 yang paling mendekati. Tapi ini fix 153, enggak kurang, enggak lebih. Wondering enggak? Wondering. Saya juga wondering saudara. Artinya apa? Yang nafsirkan. Banyak saudara. Bisa ditafsirkan macam-macam. 1 tambah 5 tambah 3, 9. Itu 10 kurang 1, sempurna kurang 1 sempurnanya. Bisa? Ya bisa aja, terserah yang nafsirkan. Benar? Nah, kalau sudah masuk benar enggaknya, saya enggak tahu benar enggaknya. Kenapa? Tafsir. Ini benar-benar tingkat yang tafsirnya tingkat tinggi. Intensitas tafsirnya jedok, saya bilang. Bisa diartikan macam-macam. Wondering. 153 kalau dibuat, ada yang buat bilangan piramid, itu jadi sisi ini berapa, segala macam. 153 itu gematrianya dari gereja, gematrianya dari apa, macam-macam saudara. Salah apa benar? Saya enggak tahu kalau salah benernya. Tapi bisa enggak ditafsirkan seperti itu? Bisa, itu buktinya. Bisa. Nah, ini tingkat yang zut. Ada banyak, dalam firman Tuhan ada banyak. Tapi paling enggak kalau kita ngerti 4 ini, Pardes, Peshat, Remes, Drash, Zut. Paling enggak kita bisa saring saudara. Saya rasa seorang rabi dia bilang gini, semua teks firman Tuhan, semua ayat firman Tuhan, lihat dulu, dia bilang bahkan ekstrem bilang gini, semua ayat firman Tuhan memiliki arti peshat. Tapi tidak semua memiliki arti zut, tidak semua memiliki arti remes, tidak semua memiliki arti drash. Tapi semua ayat memiliki arti peshat. Tapi kalau saya boleh artikan lebih tajam lagi, saya rasa kita lihat dulu arti peshatnya. Kita lihat dulu arti peshatnya. Baru setelah itu, kok nggak make sense ya? Nah, kita lihat teknik yang lain. Dinaikin, kenapa saya bilang itu tadi kayak potentiometer gitu ya, ada degradasinya. Itu tingkat intensitas tafsirnya saudara. Peshat itu sangat rendah. Karena apa? Karena berdasarkan fakta yang ada. Setting history, bahasa aslinya kayak apa, firm
fondasinya mengartikan ayat itu firm. Tapi kalau tingkat intensitas tafsirnya dinaikin sedikit, itu jadi remes. Kalau tingkat intensitas tafsirnya dinaikin lagi dari remes, itu jadi drush. Kalau dijedokin, ya sud itu. Bisa artinya macam-macam. Kita lihat setelah pesyat, kita lihat remesnya juga. Make sense gak? Secara konteks gimana? Misal ya, sunat tadi. Yang benar, Paulus bilang, yang benar adalah sunat hati. Kalau literal, gimana caranya nyunat hati, saudara? Hati disobek, nggak bisa. Makanya itu, kalau pesyatnya nggak make sense, baru kita lihat, kita naikin tingkat intensitasnya sama kita bandingin terus. Nah, itu akan memperkaya kita dan membawa kita ke kebenaran Tuhan. Amin.